Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Ya, berjumpa lagi dengan saya Dian Darmawan, dan tentunya hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan saya selaku asisten penyuluh pajak KPP Pratama Bantaeng, yaitu dengan Mas Yogi. Ya, hari ini kawan pajak senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan kawan pajak semua, karena hari ini insya Allah kita akan membawakan materi yang begitu menarik, yaitu peraturan baru ya, peraturan terbaru yang baru saja diterbitkan tentang PMK 168 tahun 2023. Namun tentunya seperti biasa Mas Yogi, sebelum kita masuk ke materi supaya tidak jenuh, kita coba pantun dulu Mas Yogi. Siap. Ya, saya ada pantun nih. Ya. Perahu kecil berlayar ke Atlanta. Cakep. Diterjang gelombang saat berkelana. Artinya? Presentasi ini bukan sekedar kata-kata. Semoga tetap memiliki makna. Oke. Luar biasa sekali. Baik, tanpa berpanjang lebar Mas Yogi ya, Mas. kita langsung aja ya ke PMK 168 tahun 2023 ya. Seperti kita ketahui Mas Yogi ya, saat ini kan memang sebelumnya itu di awal tahun 2024 ini memang ada aturan baru PP 58 ya. Betul. Nah, ternyata tidak lama dari PP 58 itu terbit, muncullah aturan baru yaitu PMK 168 tahun 2023. Nah, PMK ini sebenarnya tentang apa sih, Mas? Baik, Mas Dian, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kawan pajak, PMK ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Jadi, kuncinya pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi, Mas. Nah, itu di sini kita akan menyederhanakan aturan-aturan yang sudah ada di PMK ini, Mas. Seperti itu secara singkatnya, Mas. Kan tentang terima kasih Mas ya. Ini kan tentang PMK 168 tentang pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, ini kan sudah diatur juga, Mas. Kenapa ada perubahan ini, Mas? Jadi memang di sini Direktorat Jenderal Pajak itu melihat bahwa banyak Mas di masyarakat itu merasa kesulitan dengan pedoman-pedoman sebelumnya, di mana dalam PMK 168 ini disederhanakan, Mas. Nah, di situ kawan pajak cukup menghitung dengan langsung mengalihkan tarif efektif, Mas. Jadi di aturan PMK ini ada tarif efektifnya sendiri, Mas. Jadi, jadi tidak seperti yang sebelumnya setahunkan dulu, diinikan dulu. Jadi kalau memang kalau yang sebelumnya itu kan disetahunkan terlebih dahulu, per bulan setiap bulan dihitung seperti itu kan. Nah, sedangkan kalau di PMK 168 ini nanti akan kita bahas lebih lanjut itu, secara ringkasnya penghasilan bruto itu nanti beberapa objeknya, Mas, itu langsung dikalikan tarif efektif. Nah, di situ terjadilah kemudahan. Jadi kami mengharapkan untuk wajib pajak ini tidak kesulitan kembali terhadap tata cara penyetorannya, seperti itu, Mas. Tata cara pemotongan sama penyetorannya ya. Jadi memang di samping itu juga kan memberikan kepastian hukum, Mas. Jadi baik bagi pemotong ataupun bagi yang dipotong, Mas. Jadi akan bisa check and balance istilahnya, Mas. Jadi bagi pemotong itu nanti menyerahkan ke yang dipotong, nah nanti dengan mudahnya aturan ini, Mas, itu kawan pajak diharapkan bisa mengecek langsung. Jadi penghasilan saya sebulan sekian, jadi otomatis langsung dikali ini sekian, nah yang dipotong sekian, udah cocok. Nah, seperti itu. Jadi ada kemudahan memang yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak di aturan yang terbaru ini, seperti itu. Ini, Mas, kan sebenarnya belum lama ini kan di tahun 2023 itu kan muncul aturan-aturan tentang turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, yang dimana ada pengaturan terkait tarif PPh itu bracketnya itu berubah kan. Betul. Dari 0 sampai 50 juta berubah jadi dari 0 ke 60 juta penghasilan bersihnya kan. Betul. Atau penghasilan yang akan dikenakan pajak gitu kan. Nah, apakah dengan PMK 168 ini terjadi perubahan juga atau gimana, Mas? Jadi memang sebenarnya ini aturan tidak terlalu banyak merubah apa yang sebelumnya ini ya, Mas ya. Karena memang di aturan sendiri sudah tertulis juga di Undang-Undang PPh bahwa ketentuan terkait dengan pengenaan pajak penghasilan atas pemotongan orang pribadi ini, penghasilan orang pribadi ini memang menggunakan aturan yang sudah ada.
yaitu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan diatur di dalam peraturan pemerintah juga. Jadi bisa juga diatur di aturan yang lainnya berupa peraturan pemerintah itu tadi. Maka di sini terbit PP 58 sebelumnya, terus kemudian PMK 168 yang menegaskan PP 58 itu sendiri. Oh, jadi memang ini saya kembali review lagi ya supaya kawan pajak sama-sama ngerti ya. Betul. Jadi memang kalau secara aturan tarifnya tidak ada yang berubah. Cuman pemotongannya aja nih, sistem pemotongan tiap bulan yang disederhanakan. Betul, sederhana. Oke. Baik. Hasilnya pun nanti akan tetap sama. Oh iya, berarti tidak ada perubahan ini ya, perubahan dampak kebesaran yang dipotong itu nggak ada ya? Untuk yang mungkin per bulannya yang masanya mungkin bisa berbeda, bisa lebih kecil atau bisa lebih besar, namun nanti di ujung tahun, di akhir tahun itu diperhitungkan, itu nanti hasilnya tetap sama. Mas. Oh iya, oke Mas, ini sudah mulai ada bayangan ini Mas. Mudah-mudahan kawan pajak juga satu frekuensi ya dengan saya ya. Oke. Baik Mas, terima kasih penjelasannya luar biasa Mas. Nah, ini Mas, jadi kan tadi Mas bilang tarif efektif ya. Tarif efektif ini tolok ukurnya itu apa Mas? Kalau misalkan memang dia tarif efektif Mas? Jadi memang terkait dengan tarif efektif ini Mas, itu tolak ukurnya adalah penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi tolak ukur pertama itu berapa nih? PTKP-nya, golongan mana nih? Nah, jadi di situ ada ter A dibagi ketiga kan. Ter A, B, sama C. Nah, untuk yang ter A ini PTKP TK0 Mas. Jadi yang tanpa tanggungan. Tidak kawin tanpa tanggungan 54 juta. Kemudian juga TK1 dan K0. Nah, jadi TK0 54 juta, TK1 kemudian K0 Mas. Nah, ini masuk ke dalam ter bagian A. Kemudian ada juga ter B. Ter B ini untuk yang TK2 dan K1. Kemudian TK3 dan K2. Nah, ini masuk ke golongan ter B. Kemudian yang terakhir Mas, yang memiliki tanggungan paling besar, yaitu PTKP K3 atau 72 juta. Itu masuk ke bagian ter yang C. Nah, ini untuk yang penghasilannya efektif bulanan. Nah, itu masuk ke dalam ter yang seperti itu. Kemudian untuk yang tarif efektif harian itu diatur juga. Nah, untuk yang penghasilan bulanan 0 sampai 450 ribu per harian, per hari itu tidak dikenakan atau 0 harinya. Kemudian dari 450 ribu sampai 2.500.000 itu dikenakan 0,5% dikali penghasilan bruto. Nah, itu secara simpelnya seperti itu. Nah, untuk ternya sendiri ini nanti ada detailnya khusus Mas terkait dengan ini, nanti mungkin bisa kita. Ada tabelnya berarti ada tabelnya. Nah, ini sesuai dengan ter tadi, ter A, ter B, ter C. Nah, di situ juga ada golongan 5 juta kena berapa, terus kemudian 5 juta sekian sampai dengan 6 juta itu kena berapa. Nah, di situ Mas tinggal dikalikan seperti itu langsung. Gitu lebih ini ya, lebih simpel lagi ya. Lebih simpel, lebih memudahkan, lebih akurat dan tentunya mengurangi beban administrasi baik bagi DJP maupun pajak itu sendiri. Oke Mas, ini saya review kembali ya. Kembali lagi nih. Jadi memang berarti tadi ada dua sebenarnya yang Mas secara garis besar Mas Yogi paparkan ini. Ada namanya tarif efektif bulanan kawan pajak. Betul. Yang kedua adalah tarif efektif harian gitu ya. Untuk tarif efektif harian, tarif efektif bulanan, kata seperti yang Mas Yogi tadi jelaskan, itu juga dibagi jadi 3 ter. Yang tadi tolok ukurnya adalah PTKP ya? PTKP. Oh, berarti memang yang tadi Mas Yogi bilang ter A, ter B, ter C. Ter A itu untuk yang PTKP-nya TK0, TK1, K0. Dan K0. Oh, berarti yang PTKP-nya kalau bisa kita sebutkan 54 juta dan 58 juta 500 ya? 500. Sementara kalau yang ter B itu untuk yang TK2, K1 dan K2 ya? Berarti yang maksimalnya 67 juta 500. 67 juta 500. Sementara yang ter C itu dia 72 juta. Betul sekali Mas. Berarti kalau yang memang sebenarnya tidak jauh beda juga, cuman ini dibikin simpel aja ya. Tidak jauh berbeda, lebih mudah itu tadi Mas. Apalagi yang tarif efektif harian ya. Tarif efektif harian lebih ini lagi simpel lagi karena dari 0 sampai 450 ribu itu ternyata dikali 0%. 0%. Betul sekali. Jadi kan kalau dulu kan perlu dihitung misalkan
PTKP-nya, kurang PTKP-nya dulu. Kalau sekarang langsung, yang harian langsung. Jadi lebih ini ya, ada kepastian hukumnya juga ya. Ada kepastiannya. Baik. Kawan pajak tidak kebingungan lagi lah. Iya baik. Jadi, oh iya Mas, ini tadi yang Mas Yogi sampaikan ya terkait tabel-tabelnya, ter A, itu, ter B. Jadi bisa juga kawan pajak cek di Google juga sudah banyak Mas itu ternya itu. Jadi ter ini singkatan, tarif efektif rata-rata ya. Nah, kalau seperti itu Mas. Wah luar biasa penjelasan Mas Yogi, terima kasih Mas. Nah ini kita masih lanjutin Mas, nggak apa Mas? Oke Mas. Nah jadi kan di PMK 168 ini kan sebenarnya ada bukan cuman bukan hanya yang diatur itu bukan hanya pegawai tetap aja, kan? Bukan hanya pegawai harian aja, tapi juga kayak pekerjaan bebas gitu, kan? Betul Mas Yan. Nah, namun sebelum sampai ke situ, kira-kira ini ya, mungkin Mas Yogi bisa menjelaskan atau memberitahu skema perubahan pokok skema perubahan yang terjadi pada PMK 168 dengan yang sebelumnya itu seperti apa Mas Yogi? Jadi dengan adanya PMK ini Mas itu mempertegas kembali yang berhak untuk pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan itu siapa saja, itu diperjelas kembali, terus menggabungkan PMK yang sebelumnya terpisah disatukan, jadi semakin lebih jelas dan pasti Mas. Nah seperti itu. Kemudian ada pengurangan penghasilan bruto bukan pegawai dengan konsep dengan PMK 141 yang lama. Nah ini diatur kembali. Kemudian PNS membuat surat pernyataan 2 pemberi kerja seperti itu. Jadi ini pokok-pokoknya Mas. Jadi yang sebelum-sebelumnya tidak dibedakan bukan pegawai dan berkesinambungan ini akan dirubah seperti itu. Berarti nggak ada lagi tuh yang bilang berkesinambungan sama tidak berkesinambungan, langsung satu tarif dia. Langsung satu tarif lah. Lebih mudah lagi berarti Mas. Jadi kalau dilihat ya yang PM aturan-aturan sebelumnya itu kan cukup rigid Mas ya, banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi ya. Kita perlu membedakan ini masuk kemana, ini masuk kemana, ini masuk kemana. Dengan adanya PMK ini Mas, itu tuh kayak jalan tol gitu Mas. Kita langsung set gitu, langsung sampai itu juga gitu, Mas. Keren. Jadi memang saya sendiri melihatnya memang ini sangat memudahkan tentunya bagi kawan pajak ya. Itu sangat memudahkan dan ya ini memang sudah diterapkan di banyak negara Mas di luar itu sudah menerapkan ya tarif efektif ini karena dirasa ya itu tadi lebih memudahkan. Jadi misalkan punya penghasilan segini nggak perlu tuh ini masuk ke penghasilan yang mana nih, masuk yang ke pegawai apa gitu, cukup ditentukan saja pekerjaannya apa. Nah apakah pengenaan tarifnya itu langsung menggunakan ter atau menggunakan PP pasal 17? Betul. Jadi yang menggunakan ter langsung dikali ter Mas. Wah. Berarti memang perubahan secara keseluruhan ya. Keseluruhan ya. Sangat iya. Awalnya tadi kalau saya melihat ya kawan pajak ya, mungkin kawan pajak juga tadi pas awal kita berbicara tentang TER dan PTKP harian tadi, mungkin awalnya ini untuk pegawai tidak tetap aja nih sama pegawai tetap ini. Ternyata PMK ini membahas lebih luas ya, secara keseluruhan ya. Betul sekali Mas Dia. Oke. Ya. Ini mungkin Mas Yogi bisa berikan sedikit kayak apalagi namanya tuh resume mungkin terkait subjek penerima penghasilannya gitu kan. Apakah dia pegawai tetap, pensiunan, kemudian mungkin dia bukan pegawai atau dia peserta kegiatan dan lain sebagainya Mas. Ya. Jadi untuk pegawai Mas itu dibedakan dipotongnya di setiap masa dan di akhir masa. Nah, untuk pegawai ini, pertama untuk pegawai. Jadi kan ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, peserta kegiatan dan mantan pegawai atau program pensiun. Nah, yang pertama kita bahas pegawai dulu Mas. Untuk pegawai ini dibedakan menjadi yang dipotong di setiap bulannya dan yang dipotong di akhir masa Desember. Nah, untuk yang dipotong setiap bulannya itu Mas untuk pegawai tetap itu penghasilan bruto langsung dikenakan tadi itu masuk golongan A, B, C, nah, langsung dikenakan sesuai dengan tabel yang ada. Untuk pegawai tetap. Untuk pegawai tetap. Untuk yang di bulan Januari sampai dengan November langsung dikalikan ter. Sedangkan yang untuk di akhir masa Mas di Desember itu tetap menggunakan PP pasal 17 seperti biasanya.
Nah, kemudian di situ nanti akan diperhitungkan apakah pemotongan dari Januari sampai November itu lebih banyak atau lebih sedikit, nanti disesuaikan. Nah, nanti ditambah lagi dengan PPh Desember. Nah, seperti itu Mas. Nanti akan terlihat tuh lebih bayar atau kurang bayarnya di situ di Desembernya. Nilai Desember ini tentunya akan berbeda dengan nilai yang dari Januari sampai November itu tadi. Nah, itu untuk yang pegawai tetap Mas. Sama halnya dengan PNS TNI Polri lah ya. Pegawai tetap PNS TNI Polri dan pegawai tetap. Dan pensiunan juga. Kemudian ada juga anggota Dewan Komisaris dan pengawas, itu juga sama perhitungannya dengan pegawai tetap. Nah, bagaimana dengan pegawai tidak tetap Mas? Pegawai tidak tetap ini dibedakan kembali. Tidak tetapnya dibayar bulanan atau tidak dibayar bulanan. Nah, untuk dibayar bulanan sendiri ya perhitungannya sama dengan pegawai tetap lah ya. Kalau dibayar bulanan. Pegawai tidak tetap dibayar bulanan itu sama dengan pegawai tetap. Nah, sedangkan jika tidak dibayar bulanan, nah ini tadi seperti yang saya jelaskan Mas. Untuk penghasilan yang 0 sampai 2.500.000 dikenakan PPh bruto dikali terharian tapi. Kemudian untuk yang penghasilannya tidak dibayar bulanan lebih dari 2.500.000. Nah, itu pengenaannya sama kayak dengan bukan pegawai. PPh bruto dikalikan terlebih dahulu 50%. Baru dikali PPh pasal 17. Itu bukan pegawai juga sama. Terus kemudian ada juga peserta kegiatan. Untuk peserta kegiatan itu pembedanya hanya dengan bukan pegawai, pembedanya tidak dikalikan 50%. Nah, untuk bukan pegawai kan ada seperti dokter Mas ya, kali pekerjaan bebas lah ya. Nah, untuk peserta kegiatan ini ya ditugaskan seperti ini. Ada yang ditugaskan seperti itu. Nah, itu tidak langsung dikali PPh pasal 17. Oke, seperti itu mungkin Mas segala gambarannya. Wah, sudah lengkap sekali itu Mas. Sudah lengkap sekali. Sudah mulai dari pegawai tetap tadi kawan pajak ya, kemudian PNS TNI Polri itu dipersamakan untuk pengenaannya gitu. Selama kalau misalkan dia ini Mas memastikan lagi nih Mas ya, memastikan lagi ya yang supaya saya paham ya. Saya paham. Jadi memastikan lagi kawan pajak kalau misalkan dia statusnya itu sebagai pegawai tetap atau pensiunan dan PNS TNI Polri, nah itu dia ada penyerapan per masa pajak gitu kan. Kalau penyerapan per masa pajak itu berarti dari brutonya dikalikan dengan tarif tadi kan ABC tergantung PTKP-nya. Sementara kalau untuk yang di akhir pajak otomatis pakai tarif pasal 17 ya, diperhitungkan kembali. Betul, bisa aja lebih atau bisa aja kurang, gitu kan? Betul sekali. Nah, sementara tadi ada pegawai tidak tetap juga dibedakan ya, apakah dia dibayar harian atau dibayar bulanan. Kemudian bukan pegawai sebenarnya penerapannya sama dengan pegawai tidak tetap dalam hal dia dibayar tidak bulanan. Tidak dibayar secara bulanan. Kalau penghasilannya di atas 2.500.000 per hari gitu kan. Ada juga peserta kegiatan kalau ini langsung ya pas penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 dan tidak ada lagi mantan pegawai gitu ya dan peserta program pensiun. Oke, baik. Ini sudah luar biasa Mas. Mungkin kita langsung ke contoh aja Mas biar ini ya. Contoh aja ya. Karena kalau kita banyak penjelasan ya nanti banyak mengawang-awang, tapi kalau contoh langsung kan enak gitu kan. Enak ya. Betul Mas. Oke, nanti kita tampilin juga di layar ya. Boleh Mas. Oke. Mungkin Mas Yogi bisa berikan contoh Mas penerapan ketentuan PMK 168 ini kepada kawan pajak supaya kita sama-sama bisa langsung paham ini Mas. Oke. Jadi seperti contoh Mas, di sini saya ada contoh Tuan R Mas. Itu tuh memiliki bekerja di perusahaan ABC, memiliki penghasilan sebulan itu gajinya 10 juta Mas. 10 juta serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Dan Tuan R ini statusnya menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti kan kanol. Ya, betul. Berarti kan 500. Betul. Termasuk ke dalam ter-A. Betul. Nah, bagaimana pengenaan pajaknya? Nah, kita tentukan dulu nih. Jika menggunakan perhitungan ini simpel Mas. Jumlah penghasilannya tadi berapa? 10 juta. Dan ada iurannya 100.000 ya. Kalau penghasilan 10 juta kan sisa dikalikan, kalau untuk yang di ter-A 10 juta itu dikenakan 2%. 2%.
Jadi termasuk golongan ter A, di situ ada range gaji 10 juta itu dikenakan tarif efektifnya 2%. Nah, jika di bulan Januari akan dipotong, nah itu dipotongnya langsung Mas, 10 juta dikali 2%. Nggak usah hitung-hitung lagi? Nggak usah dihitung-hitung lagi. Kalau sebelumnya kan dihitung dulu nih, disetahunkan tuh 10 juta dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, terus nanti baru disetahunkan kan, dikurangi PTKP-nya 8.500, baru nanti dikali PPh pasal 17-nya dibagi 12 gitu. Panjang. Ulang lagi. Nah, misalkan sekarang disederhanakan. Dengan cara langsung dikali 2%. Nah, ini untuk pajak yang dipotong di Januari sampai dengan November. Nah, sampai dengan November. Berbeda dengan Desember, masih menggunakan perhitungan yang lama, yaitu perlu disetahunkan ya. Betul. Biaya-biaya, dikurangi biaya-biaya, terus dikurangi iuran pensiun, setahunkan. Nah, di situ didapat Mas PPh setahun. Nah, untuk menghitung PPh bulan Desember ini Mas, yaitu atas penghasilan di setahun kan dikenakan dikurangi PTKP, dikenakan pajak, itu akan dikurangi dengan PPh yang sudah dibayar dari Januari sampai November. Berdasarkan TER yang tadi? Berdasarkan TER yang tadi. Contohnya tadi 200.000 dengan 11 bulan, 2.200.000. Nah, untuk PPh tahunnya ternyata itu 2.715.000. Untuk PPh Desembernya maka tinggal dikurangi 2.200.000, sisa 515.000. Nah, ini PPh Desembernya. Memang dengan adanya TER ini Januari dan Desember itu berbeda pemotongan, tapi secara akumulatif dia nanti ketika disetahunkan itu hasilnya tetap sama Mas. Itu berarti kalau mohon maaf ya Mas. Dalam hal ini kalau untuk yang contohnya Tuan R ini dia karena tarifnya dia 2%, sementara tadi kalau misalkan kita perkalikan dengan 11 bulan kan 200.000 kali 11 bulan kan baru 2.200.000 ya. Sementara hutang pajaknya itu atau pajak yang terhutang, PPh terhutang itu kalau dihitung disetahunkan dia 2.715.000. Berarti itu dikurangi dengan 2.200.000. Betul Mas ya. Masih ada yang harus dibayar 515.000. Masih ada. Memang kesannya lebih besar ya Mas ya, karena yang dipotong sebelumnya lebih kecil. Cuman memang karena ini tujuannya untuk menyederhanakan, memang Mas menyederhanakan. Jadi kan langsung otomatis ya, betul. Saya tahu nih penghasilan saya sebulan segini, langsung dikali 2% gitu. Nah, langsung tahu gitu. Paling tidak bisa memudahkan dalam hal pemotongan pemotongan pajak setiap bulannya. Jadi diharapkan memang kan kalau lebih mudah, diharapkan nanti kedepannya wajib pajak akan lebih taat lagi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Betul. Oh iya Mas, kemarin dengar-dengar kawan pajak itu sebenarnya bisa mengecek sendiri loh. Mengecek sendiri di website resmi kantor pajak ya. Iya, itu ya. Kalkulator pajak itu. Oh, itu ya kalkulator pajak ya? Kalkulator. Katanya di situ juga sudah lengkap, sudah pakai TER juga ya kalau misalkan dimasukin. Memang di situ luar biasa memang. Jadi sudah langsung ada ininya ya. Langsung. Jadi kawan pajak itu sudah bisa lihat ketika dia masukin penghasilan brutonya, otomatis tuh. Otomatis. Gitu ya. Kalau misalkan bahkan kemarin di situ juga ada pilihan gross up atau tidak gross up, itu ya. Katanya itu kalau misalkan gross up itu dalam hal misalkan instansi dia itu menanggung pajaknya dia, gitu ya. Betul Mas, seperti itu. Terus langsung muncul ininya. Langsung muncul itu berapa. Tadi situsnya tadi apa ya? Kalkulator titik pajak. Oke. Catat kawan pajak supaya siapa tahu kawan pajak bisa bisa mengecek sendiri pajak terhutangnya dari penghasilan bruto yang kawan pajak terima setiap bulan, sehingga bisa juga mengecek bukti potong yang kawan pajak terima dari instansi atau pemberi kerja tempat di mana kawan pajak bekerja, seperti itu ya. Luar biasa penjelasan Mas Yogi pada sore hari ini ya. Sepertinya sudah cukup panjang Mas Yogi. Ini sudah cukup dari pembahasan teorinya gitu kan. Tentang TER ABC-nya, PTKP harian, itu sepertinya sudah gambaran besarnya, insya Allah kawan pajak sudah bisa pahami, Mas Yogi. Oke, baik Mas, mungkin sudah sudah berpanjang lebar kami selama beberapa menit yang lalu. Ya, baik.
insya Allah cukup sampai di sini dulu kawan pajak. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Burung kasuari, burung cendrawasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Saya Dian Dermawan. Saya Yogi Mustafa. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak.